يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل bid'ah ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak dan Ibu jamaah syukur yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga pada kesempatan siang hari ini dengan izin Allah kita dapat melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan dilanjutkan dengan bulan zuhur pada kesempatan hari ini. Bulan zuhur hari ini kita ingin menyampaikan berkaitan dengan pembahasan samakah Maulid Nabi dengan Natal. Karena pada bulan Desember ini tanggal 24 di kalender kita masuk hari libur nasional karena berkaitan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tanggal 25 Desembernya hari kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi umat Kristen. Sehingga kalau kita ambil dari dua hari besar keagamaan di Indonesia ini, pertama kaitan dengan Maulid Nabi. Maulid itu artinya hari lahir. Hari lahir Nabi. Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Natal artinya juga lahir. Siapa yang lahir? Yaitu Yesus Kristus yang dianggap sebagai Tuhan dalam keyakinan Kristen. Mengacu kepada ayat di dalam Injil Lukas pasal 11, pasal 2 ayat 12, pasal 2 ayat 11, hari ini telah lahir Juru Selamat Tuhan Yesus di kota Daud. Jadi yang diperingati oleh teman kita Kristen, Natal itu khusus hari lahir Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau artinya Natal dan Milad atau Maulid itu sama secara bahasa, artinya hari lahir. Tetapi kalau bicara Maulid pasti khusus bicara tentang kelahiran Nabi Muhammad. Bicara Natal tentu khusus bicara tentang Yesus Kristus yang diakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, sebagian di kalangan teman-teman kita di kalangan evangelis itu, Bapak dan Ibu evangelis itu artinya seorang penginjil, pekabar Injil. Kalau di Islam adalah seorang mubalik, menyampaikan dakwah. Nah, dua agama ini dua-duanya agama misi, agama dakwah. Sehingga seringkali dua agama ini terjadi gesekan. Karena dua-duanya agama dakwah, agama misi. Tetapi kalau kita kembali kepada kitab Al-Quran, kitab Taurat, kitab Injil, sebetulnya sosok Isa Al-Masih yang disebut Yesus dalam pandangan Kristen. Kenapa kok namanya Yesus? Ya, kitab mereka itu namanya Yesus. Karena kitab mereka atau Injil yang diambil oleh gereja sekarang, Yesus itu diambil dari bahasa Yunani, bahasa Greka. Yesus Kristus. Kristus arti kata Kristos, artinya permandian. Sehingga orang yang masuk Kristen harus dipermandikan karena belum pada mati. Nah, sedangkan kelahiran Nabi Muhammad yang diperingati oleh sebagian umat Islam, hari kelahiran Nabi Muhammad hanya sebatas kami. Jadi tidak ada umat Islam di dunia ini Nabi Muhammad itu diangkat posisinya dari anak Tuhan, diangkat dari Tuhan itu sendiri, tidak. Jadi sebagai Rasul dunia itu, Muhammad itu adalah Nabi, Rasul yang diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Nah, begitu juga Isa Al-Masih. Isa Al-Masih adalah Rasul, Nabi Allah yang diutus oleh Allah kepada bangsa Israel. Jadi dua sosok Nabi ini, dua-duanya utusan Allah. Ada yang membedakan Nabi
Isa untuk Bani Israel, Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Jadi tidak dibatasi khusus bangsa Israel. Jadi bangsa Israel itu adalah keturunan dari Nabi Yakub. Nabi Yakubnya itulah yang disebut dengan nama Israel itu sendiri. Jadi kalau Bapak bicara Israel artinya itu Yakub. Tapi kalau bicara Bani Israel keturunan Yakub. Jadi Yakub itu punya istri 4. Makanya kalau teman Kristen sering meledek Nabi Muhammad itu soal poligami, di kitab mereka itu Nabi-Nabi itu berpoligami. Bahkan Solomon, Nabi Sulaiman itu tidak tanggung-tanggung, punya istri 700 dari wanita merdeka dan 300 bundiknya. Jadi kalau dijumlahkan 1000 kan, ya, 1000 orang. Maka sering saya kalau diskusi dengan teman-teman itu, ya kalau 1000 orang saya bilang, nggak ada artinya Nabi Muhammad istrinya dibandingkan dengan Solomon itu. Kenapa saudara sering melecehkan Nabi Muhammad dengan istilah macam-macam lah ya sekarang ini, pedofili segala macam? Kok tidak menuduh kepada Solomon yang lebih banyak istrinya itu sebagai pedofili? Nah, jadi ada ketidakjujuran ketika melihat Rasulullah SAW itu mereka benci betul. Kenapa sih orang yang satu ini kok dibenci sama Yahudi, termasuk sama kaum Nasrani itu? Cuma satu. Orang Yahudi membenci Rasulullah SAW itu karena Rasulullah bukan dari Bani Israel. Rasulullah Muhammad itu dari Bani Ismail, dari bangsa Ham. Bani Israel dan Bani Ismail sama-sama keturunan dari Nabi Ibrahim. Jadi sebetulnya bapaknya sama, yaitu Abraham. Kalau kata orang Yahudi, Abraham. Kata kaum Nasrani, Abraham, Abram. Nah, kalau orang Islam cukup satu saja, Ibrahim, selesai. Nggak perlu pakai nama Abraham, terus cukup Ibrahim. Jadi Islam itu praktis saja. Oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa ini sama-sama utusan Allah. Nah, orang Islam itu harus punya keyakinan bahwa Musa utusan Allah, Rasul Allah. Yang Allah turunkan kepada Musa itu kitab Taurat, dan wajib bagi umat Islam meyakini Musa itu utusan Allah, dan wajib bagi umat Islam Taurat itu wahyu Allah yang turunkan kepada Nabi Musa. Sehingga kalau Bapak dan Ibu sebagai umat Muslim menolak kerasulan Musa, gugur keislaman. Nah, orang Yahudi mengakui Musa sebagai utusan Allah, menolak Isa al-Masih. Kenapa orang Yahudi menolak Isa al-Masih? Karena Isa al-Masih itu ditolak mereka, dituduh Isa al-Masih anak pezina, karena Maryam itu wanita yang punya anak tanpa suami. Maka Maryam dituduh oleh orang Yahudi wanita pezina, sehingga Isa al-Masih yang dilahirkan adalah anak zina. Kok ngaku-ngaku Rasul? Maka layak orang ini dibunuhnya. Maka orang Yahudi berusaha untuk membunuh Isa al-Masih itu, tetapi Allah selamatkan Isa al-Masih dari usaha pembunuhan itu. Maka Allah tegaskan dalam surat An-Nisa ayat 157, wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha, Isa itu tidak dibunuh dan tidak disalibkan. Jadi Allah selamatkan Nabi Isa dari usaha pembunuhan itu. Tapi orang-orang Yahudi dan raja-raja Romawi itu mengklaim kami telah membunuh Isa al-Masih Rasul Allah, padahal Allah mereka tidak membunuhnya dan tidak menjadi. Nah, dari sinilah orang Yahudi menolak kerasulan Isa itu karena dianggap Isa sebagai anak pezina kok ngaku Rasul. Padahal Nabi Musa menjelaskan kepada kaum Bani Israel bahwa dirinya sebagai utusan kepada Bani Israel. Mana ayatnya di dalam kitab Taurat? Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Apa kata Musa? Aku diutus kepada bangsa Israel. Begitu bangsa Israel sudah jauh dari kepada ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, maka Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam untuk mengajak kembali Bani Israel yang telah menyeleweng akidahnya karena tidak lagi menyembah Allah tapi menyembah anak sapi dan emas. Maka
kitab Injil yang dibuat sekarang ini, yang ada sekarang ini. Tidak ada Nabi Isa menyatakan aku ini adalah putra Tuhan, tapi kata Isa ini Rasulullah, aku adalah Rasulullah kepada kalian. Dan itu bisa dibuktikan ayatnya Bapak dan Ibu. Silakan lihat Matius 15:24. Apa kata Yesus? Aku diutus hanya kepada domba-domba Israel. Kudus Bani Israel. Khusus diutus kepada kudus Israel. Kalau Bapak kudus Jogja, mohon maaf, Nabi Isa tidak akan beda. Jadi antara kurang informasinya dan kita Injil yang ada kepada mereka sejalan bahwa Isa itu hanya utusan Allah kepada bangsa Israel. Lalu kata Isa apa dalam ayat ini? Musoli kalau membenarkan kitab sebelumku, apa sebelum aku sudah tutup kitab sebelumku, kata Isa, yaitu kitab Taurat. Yang turun kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Lalu kata Isa, nanti setelah aku ini akan datang Rasul Ismu Muhammad. Jadi di sini menjelaskan sudah datang kitab Taurat sebelumnya dan akan datang Rasul setelah aku ini adalah Rasul Muhammad itu. Jadi Nabi Isa itu sudah beritahukan nanti setelah aku ini akan datang Rasul yang namanya Ahmad. Ahmad itu artinya terbudi, sama dengan Hamdah dalam bahasa Ibrani terbudi. Itulah nama daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi Ahmad itu tidak ada nama lain kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Dan memang Bapak dan Ibu, kaum Bani Israel itu mengharapkan kedatangan Nabi Benjamin, tetapi Nabi Benjamin itu ternyata yang diutus oleh Allah yang mereka tunggu-tunggu ternyata bukan dari Bani Israel tapi dari Bani Ismail. Disinilah orang-orang Israel itu melihat, wah ini sihir yang nyata, ini adalah sihir yang nyata. Tidak mungkin mana ada Rasul orang dari bangsa Arab itu, Bani Ismail. Nah disitulah pertama kali orang-orang Israel menolak Rasulullah Muhammad. Wah ini adalah sihir yang nyata. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, orang Yahudi menolak menerima Musa menolak Isa, dan orang Yahudi menolak Rasulullah Muhammad SAW. Baru datang kaum Nasrani menerima Musa sebagai utusan Allah, menerima Yesus atau Isa, tapi mereka menolak terhadap Rasulullah Muhammad. Sementara kita kaum muslimin menerima Musa, menerima Isa, dan menerima Rasulullah SAW. Nah, jadi kalau lihat kehadiran Nabi Muhammad SAW ini sudah jelas digambarkan di dalam kitab Injil yang ada pada mereka berkaitan dengan Nabi yang umi. Silakan Bapak nanti lihat di dalam surat ke-7 ayat 157 berkaitan dengan Nabi Muhammad yang dijelaskan Nabi yang umi itu maktuban indahum fi Taurat wal Injil. Sudah dijelaskan Nabi Muhammad itu ciri-cirinya di dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil. Jadi harusnya orang Yahudi dan kaum Nasrani sendiri harus beriman kepada Rasul Muhammad karena sudah dijelaskan dalam kitab Taurat maupun dalam kitab Injil, tapi mereka menolak Rasulullah Muhammad SAW. Nah oleh karena itu berkaitan dengan Rasul Muhammad, maka Nabi Muhammad itu pertama lahirnya jelas, yang kedua hidupnya jelas, yang ketiga wafatnya jelas, yang keempat kuburannya jelas. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Apakah wajib bagi umat Islam memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW? Tentu kalau dikatakan wajib, tidak wajib. Lalu bagaimana sebagai umat Islam memperingati kelahiran Nabi Muhammad? Apakah boleh? Yang diperingati oleh sebagian kaum muslimin itu kelahiran Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Allah sebagai umat Islam ada yang memperingati maulid Nabi itu. Tentu berharap mencontoh terhadap kebenaran Rasulullah SAW. Itu harapan tentunya. Tapi sekali lagi tidak ada umat Islam yang mempertuhankan Muhammad SAW atau menganggap sebagai putra Tuhan, tapi hanya sebagai utusan Allah. Nah itu sudah sepakat bahwa Nabi Muhammad itu tidak ada diangkat oleh sebagian umat Islam menjadi putra Tuhan atau menjadi Tuhan itu sendiri, tetapi hanya Rasul, hanya utusan Allah, hanya hamba Allah yang diutus kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini. Atau di mana Allah tegaskan bahwa Nabi Muhammad diutus untuk menjadi rahmat bagi semesta alam ini. Nah, Nabi Muhammad yang jelas hidupnya, ya, jadi pada dasarnya memang tidak diwajibkan umat Islam memperingati itu. Ini harus dipahami, tidak diwajibkan.
kelak. Mereka kan sering menyebutnya apa? Kaum Nasara itu kepada kita ini saudara sepupu kita ini. Jadi orang Islam saudara sepupu kata kaum Nasara. Kalau saudara sepupu ini kita ini tidak ada saudara sepupu. Anggaplah itu yang menyebut saudara sepupu kepada kita atau saudara Ismail kita ini yang Muslim kata kaum Nasara. Nah, apakah Isa Al-Masih itu posisinya menurut Quran sebagai apa? Tentu menurut Quran sebagai nabi. Menurut Quran Isa Al-Masih sebagai rasul. Menurut Quran Isa Al-Masih sebagai putra Maryam. Menurut Quran Isa ini sebagai apa? Sebagai apa yang diberikan Injil kepada dia. Selesai kan Isa? Menunjukkan Isa sebagai nabi, sebagai hamba Allah, sebagai rasul Allah yang Allah berikan Injil kepada dia. Itu prinsip dalam Islam. Tapi kenapa ada di antara kaum Nasara itu? Nah, dia tentu hanya menerima Isa Masih, menerima Musa, Muhammad SAW. Nah, tadi dia hanya mengakui Isa Masih, hanya posisi Isa Masih menurut mereka tidak sekedar manusia biasa. Karena dia katanya dilahirkan tanpa seorang ayah. Siapa yang dilahirkan tanpa seorang ayah? Karena katanya di Quran juga Isa Al-Masih itu dia bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa menyembuhkan orang yang buta menjadi melek. Nah, sering ayat Quran ini dipakai oleh para penginjil ini. Padahal ayat yang menjelaskan tentang mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, bahwa dia bisa menyembuhkan orang yang sakit biiznillah, dia bisa menghidupkan orang yang mati biiznillah dengan izin Allah. Jadi Nabi Isa tidak punya kemampuan apa-apa. Nabi Isa sesungguhnya tidak punya mukjizat, yang punya mukjizat Allah berikan kepada Isa. Tapi ternyata saya menelusurinya di dalam kitab mereka sendiri. Ternyata Isa masih hanya utusan Allah, dan Isa masih menyerukan kepada kaumnya sebagaimana di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 10. Apa kata Yesus? Jangan iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allah dan hanya kepadanya saja kau beribadah atau berbakti. Atau kalau melihat lagi di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 12, Yesus itu berdoa kepada Allah. Kalau dia berdoa kepada Allah, berarti dia punya Tuhan, punya Allah. Kita lihat lagi Injil Markus pasal 12 ayat 9, kata Yesus, hukum yang terutama dengarlah orang Israel, Tuhan itu Esa. Nah, dari sini sepakat bahwa Isa masih hanya utusan Allah. Tapi datang orang Yahudi yang bernama Saulus yang berubah menjadi Paulus bahwa Yesus itu mati supaya jadi Tuhan. Itulah kita Roma pasal 14 ayat 9. Jadi Yesus itu mati supaya jadi Tuhan. Jadi kalau Isa masih tidak mati, maka dia tetap manusia. Maka harus direkayasa tentang kematian Isa Masih ini supaya dia predikatnya hingga menjadi Tuhan. Maka dari sinilah yang membedakan kita dengan mereka. Nah, berkaitan dengan soal Natal itu tidak bisa disamakan dengan Maulid Nabi. Tapi ada seorang evangelis namanya Daniel Theophilus alias Daniel Holdinat menulis brosur Natal. Kenapa bikin brosur Natalnya dengan judul Allahu Akbar Maulidun Nabi Isa alaihissalam? Penerbitnya Al-Barakah. Oh, pakai Maulid Nabi Isa. Saya lihat-lihat di gereja tidak ada sepanduk Selamat Maulid Nabi Isa. Yang ada telah lahir Jerusalem Tuhan Yesus. Jadi Yesus Jerusalem sebagai Tuhan. Kalau mereka konsekuen, coba robah spanduk-spanduk yang ada di gereja-gereja kelahiran Nabi Isa. Walaupun Nabi Isa bukan dari tanggal itu. Ini saya baca buku yang diterbitkan bukan oleh orang Islam, tapi diterbitkan oleh salah satu sekte Kristen yang justru dia menolak Natal. Kenapa alasan mereka menolak Natal? Saya hanya bacakan di sini ya. Natal dan Paskah, Yesus tidak lahir pada tanggal 25 Desember, ia lahir kira-kira tanggal 1 Oktober. Oleh karena itu, dari mana tanggal 25 Desember diambil? Natal dan juga merupakan kebiasaan-kebiasaan berasal dari agama-agama palsu zaman purba, alias agama yang dikaitkan dengan kehadiran Dewa Matahari yang lahirnya tanggal 25 Desember. Jadi dalam buku yang diterbitkan oleh mereka, Natal 25 Desember itu bukan hari kelahiran Yesus, tapi hari kelahiran Dewa Matahari.
Maka dijelaskan dengan simbol-simbolnya di sini dimuat. Natal dan Paskah berasal dari agama-agama palsu zaman purba. Maka saya tanya kepada tokoh-tokoh mereka yang mendirikan buku ini, kenapa saudara tidak merayakan Natal? Kami tidak merayakan Natal karena Natal dan tanggal 12 Desember bukan hari kelahiran Yesus Kristus, tapi hari kelahiran beliau. Maka kami tidak merayakannya. Ini termasuk bid'ah dalam Kristiani. Jadi di Kristen juga ada bid'ah. Kenapa dikatakan bid'ah? Tidak ada landasan dalilnya bahwa Yesus menyuruh diperingati hari kelahirannya. Yang salah ada sebagian orang Islam dan sebagian kiai yang cari duit. Ada juga kiai cari duit. Nah, di sini lagi dituliskan. Termasuk dijelaskan lagi bahwa kami tidak merayakan Natal 2 Desember dan perayaan tahun baru tanggal 1 Januari karena dua-duanya adalah penyembahan hari kelahiran dewa. Tanggal 1 Januari sebagai hari kelahiran dewa Janus, maka Janus menjadi nama bulan Januari, yaitu suatu dewa yang dia punya dua muka, ke depan dan ke belakang. Ini adalah tradisi kafir Romawi. Ini Kristen sendiri tidak mau. Baik itu Natalan maupun yang namanya tahun baru kan itu. Malah tahun baru kan ini yang diperingati dewa, kelahiran dewa. Nah ini ibu, bapak dan ibu, apakah yang Allah tuntut dari kita? Jadi di sini jelas yang diperingati mereka hari kelahiran Tuhan. Tapi ada bapak kiai pluralis, anggap saja memperingati Maulid Nabi Isa. Nabi Isa itu bukan lahir tanggal 25 Desember. Kita sudah terang di sini. Tanggal 12 Desember ada hari kelahiran matahari. Mereka saja mengatakan ini bid'ah. Salah besar nih kiai. Apalagi kalau kita lihat Kiai Nuri Arifin, perayaan Natal langsung di gereja Getani, ceramahnya malah yang dari mulai salamnya salam gado-gado, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bapak kiai yang dipanggil Gusti. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam alaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sancai. Wah, ada sancainya juga. Langsung bapak kiai ini ikut nyanyi Malam Kudus. Bapak kiai ini dilanjutkan Malam Kudus versi Islam. Saya tak ngerti kiai ini di mana dia pesantrennya. Kok ada Malam Kudus versi Islam? Ini kalau ada pendirikan, siapa pendirikan? Pakainya Gus. Bisa dikemplang orang ini. Dari mana ada yang namanya Malam Kudus versi Islam? Bentuk yang demikian bukan toleransi Bapak dan Ibu. Toleransi itu saling menghormati, menghargai terhadap perbedaan itu. Dan silakan bagi teman-teman yang Kristen, misalnya di kantor yang merayakan Natal khusus mereka. Jangan Bapak Ibu ganggu mereka. Kalau kan berarti tidak hikmat mereka beribadah. Tapi jangan juga lah mereka yang non-muslim ini meminta kita yang muslim, baik di kantor maupun di tempat Bapak tinggal, kita terlibat untuk mengikuti perayaan Natal. Karena kita juga tidak pernah pada saat Idul Fitri dan Idul Adha, tetangga saya ajak untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha, tidak pernah saya ajak mereka. Kalau saja mereka, kita ini tidak tahu diri, mereka bukan orang Islam, tidak tahu riba untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah kalau mereka juga suruh kita ikut mendengarkan hari kelahiran Tuhan Yesus, sebenarnya kita tidak punya keyakinan itu menimbulkan gesekan yang demikian ini. Jadi toleransi jangan digaru-garu kayak garu-garu. Kalau garu-garu enak dimakan. Agama tidak boleh campur-campur. Karena Allah tegaskan dalam surat 2 ayat 42, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian campur adukan yang hak dengan batil, padahal kalian tahu yang hak tapi kalian sembunyikan. Tapi Bapak dan Ibu, wajib kita meyakini Isa masih sebagai Nabi Allah dan Allah menyatakan dalam surat 5 ya, surat Al-Maidah ayat 72
Tuhan saya dan Tuhan kalian. Sabtu yang lalu ada penganut Advent, Kristen Advent, yang memang Advent bukan orang Natal. Ya, diskusi akhirnya bersyahadat. Saya bilang, Anda mengharapkan kami, oke, setuju, kita diharapkan kami. Tapi di Alkitab juga Yesus dihitan. Dan kalau tidak dihitan harus dibunuh, ini ayatnya. Sekarang saudara ditanya, enggak. Loh, kalau mau ikut Yesus Anda dihitan. Tapi kalau Anda ikut Yesus yang sesungguhnya, Anda harus ke Islam, kembali ke Islam. Coba lihat Lukas 6 ayat 12, Yesus berdoa kepada Allah. Bahkan ada ayat yang menyuruh bersyahadat di dalam kitab saudara. Lihat dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat 39, camkanlah pada hari ini Tuhanlah Allah di atas langit dan di bumi di bawah. Tidak ada yang lain. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu ayat dari suruh bersaksi yang menyatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Karena ini lama di Jerman orang ini ngomong bahasa Indonesia agak itu ya. Tapi bedanya mana? Bersahadat, meninggalkan keyakinan mereka yang memperkuatkan sama. Ini ada buku satu lagi. Sekitar Natal, J. Karuniadi penulisnya. Ini orang Kristen sendiri. Diakuinya bahwa 25 Desember itu hari kelahiran Dewa Matahari. Jadi Bapak dan Ibu, jangan takut Bapak dipecat. Saya dulu bekerja, pimpinan saya pendeta Ridwan Kusna, orang Chinese. Saya sebagai pegawai ya, kalau saya dipecat karena saya tidak benar kerjanya, saya terima. Kalau saya dipecat karena saya beda keyakinan dengan dia, saya akan protes. Nah, ini menghargai dia. Dia Natalan, silakan dia. Saya tidak pernah mengucapkan selamat Natal. Kalau selamat Natal, saya setuju hari kelahiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru. Tahun saya juga Pak Ridwan tidak pernah ngajak Bapak kan sholat Idul Fitri bersama saya, tidak pernah. Jadi dia paham. Dia hormati saya hormati dia. Karena berbeda, itu namanya toleransi. Tapi ternyata ya dari pecat-pecat saya, kayaknya saya harus keluar sendiri, saya capek kerja. Istri saya sampai ketakutan saya mau mengundurkan diri kerja, wah nanti dikasih makan apa ini saya, kata mertua. Saya yakin yang berikan rezeki adalah Allah. Menyatakan saya keluar dari tempat pekerjaan yang tadinya saya kadang-kadang bingung saya, karena saya juga menjadi pegawai masih digaji, begitu jadwal tempat Jumat saya harus melaksanakan penyerahan rumah, akad kredit. Ini tersiksa batin saya. Saya harus akad Jumat, di satu sisi saya harus melaksanakan ada akad kredit rumah. Nah, ini saya putuskan harus saya tinggalkan pekerjaan ini, dan saya yakin Allah berikan jalan yang lain. Ternyata memang kalau tadinya hanya sekedar Jabodetabek saya berangkat, setelah saya tinggalkan tempat pekerjaan ini, alhamdulillah saya bisa bebas kemana saja saya berangkat, mau dakwah ke Kalimantan, mau dakwah ke Sulawesi, sehingga ngatur sendiri saja. Tapi ternyata sampai ini tidak susah juga. Allah yang berikan. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kembali kepada apa berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, ini yang terakhir juga sudah dijelaskan oleh Allah. Nanti lihat di dalam Al-Quran, yaitu surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la ya'lamuna al-haqq wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang telah kami berikan Alkitab, Taurat dan Injil mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak kandungnya sendiri. Jadi Nabi Muhammad itu pendeta Nasrani dan rahib dan Yahudi mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak kandungnya sendiri. Jadi kalau mau jujur mereka itu, dan kalau ditanya, Bapak tanya rahib Yahudi, Bapak tanya pendeta Nasrani, sebetulnya dicari kesalahan Nabi Muhammad, ada kesalahan apa sih yang dibenci? Hanya satu, hanya kalimat la ilaha illallah, itu yang ada yang bertanya kepada saya, Pak Ustaz, kenapa sih yang sering
gesekan ini kok hanya dengan yang Kristen, kok nggak dengan yang Konghucu, yang Buddha, yang ini? Hanya satu Pak. Kenapa dengan yang Islam? Misalnya Kristen dengan Hindu, Kristen dengan Buddha, Kristen dengan Konghucu, enggak. Kok dengan Islam? Yang membedakan itu karena Islam itu hanya mentauhidkan Allah. Kalau sama-sama menyembah selain Allah, ya itu kan sama teman saya. Sesama orang kafir itu tidak boleh saling mengganggu. Sehingga hanya Islam saja yang jadi musuh bersama. Coba kalau Bapak sekarang pindah keyakinan dari Islam, senang dia. Tapi kalau Bapak mendengarkan pengajian ini, panas hatinya. Nah, tinggal kita uji sekarang. Ada nggak rasa panas kita? Panas kita mendengarkan ceramah ini bukan panas karena senang, nggak suka mendengar ceramah begini. Nah, ini sudah muncul tanda munafik di dalam diri kita. Kalau mungkin yang mereka panas itu wajar, tapi ini wajib kita dakwah. Cuma tidak boleh Bapak paksa. Pokoknya tidak boleh mencaci maki tuan-tuan mereka, Pak. Tuan-tuan orang kafir tidak boleh. Allah tegaskan di dalam surat Al-An'am ayat 1. Kita dilarang mencaci maki Tuhan orang kafir, karena nanti mereka akan mencaci Allah karena tidak mengertinya. Misalnya kalau ada yang ceramah, ya, atau Habib, atau siapapun, kenapa Tuhan yang orang Kristen tidak mau turun berhasil karena keyakinan? Tidak boleh. Walaupun memang mereka meyakini Isa Masih itu katanya saya tak pakai baju, tapi jangan dilecehkan. Mereka meyakini. Nah, cuma perlu didakwah. Ya. Boleh nggak seorang kiai datang ke gereja? Boleh, tergantung niatnya. Kalau dia mau ikut Natalan, kan itu diharumkan. Tapi kalau mau menyampaikan bapak-bapak pendeta dan para pengikut Kristen, mari kita lihat Alkitab kita. Maksudnya Alkitab ini. Di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 12, Yesus berdoa kepada Allah. Lihat di Alkitab bapak pendeta sekarang. Mari kita buka. Matius 10. Baca bahwa apa kata Yesus? Punyalah iblis bahwa harus menyembah Tuhan Allah dan hanya kepada yang satu beribadah. Bapak-bapak pendeta, ini di Alkitab kita semua bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Ini ayatnya. Kita Ulangan pasal 4 ayat 35. Kita Ulangan pasal 4 ayat 39. Dua ayat itu sudah menjelaskan. Janganlah pada hari ini Tuhanlah Allah di atas langit dan di bawah bumi. Tidak ada yang lain. Tidak. Tidak ada Tuhan berinkarnasi dari bentuk manusia, tidak. Karena Allah Tuhan langit dan bumi. Nah, itu Bapak dan saudara-saudara, bahwa tidak ada mau disamakan Natal dengan Maulidan, ya. Maulid Nabi hari kelahiran Nabi, sedangkan Natal hari kelahiran Yesus Kristus. Jadi jangan Bapak katakan sama, ya. Ada Bapak Quraisy maka akan tafsir Quran. Pakai apa ininya? Pakai ayat Quran. Katanya surat Maryam ayat 33, ini Natal dalam Quran. Ini Mbak Quraisy salah kaprah ini. Surat Maryam 33 ini bukan untuk Natal. Ini Nabi Isa berdoa kepada Allah kok dicintai Natal. Akhirnya ditangkap oleh pendeta Rudi. Bikin pendeta Rudi buku Selamat Natal dalam Al-Quran. Ini saya tunjukkan bukunya supaya Bapak dan Ibu enggak. Saya nggak mengada-ngada. Mudah-mudahan bukunya ada. Nah, buku ini judulnya Selamat Natal menurut Al-Quran. Dikutip oleh M. Muhammad Nurdin. Ini pendeta. Nama aslinya pendeta Rudi. Supaya seolah-olah ahli Islam ditata Muhammad Nurdin. Ini saya sudah temuin Pak dan terus baca Quran ini. Katanya Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah di bukunya. Siti Khadijah itu beragama Kristen, Nabi Muhammad berikan maharnya Alkitab Injil dan diberkati oleh seorang pendeta namanya Waraqah bin Nawfal. Waktu itu ditanya, di mana ayat Quran yang menyatakan demikian bahwa Nabi Muhammad waktu kawin dengan Khadijah itu berikan mahar Alkitab Injil? Oh, dari Al-Quran, saya kasih Al-Quran itu kepada dia. Oh, bukan ini Quran. Quran yang mana?
nggak bisa baca Quran dia sebetulnya Pak. Mungkin punya terjemahan Quran, ada terjemahan siapa yang terjemahan bolak-balik nggak ketemu, akhirnya pucat dia. Ini bikin buku lihat Pak, nama pendeta. Ya Allah, Kudus aku selamat, keselamatan dilapislah di dunia. Rahasia Allah yang paling besar telah ditemukan rahasia Allah. Ayat yang penting dalam Al-Quran, kebenaran yang menyelamatkan, keselamatan untuk akhir hayat. Selamat Natal untuk Al-Quran. Pokoknya ada 11 buku. Ini kenapa dia bikin buku ini Selamat Natal menurut Al-Quran? Karena Quraisy menyatakan demikian. Makanya ada foto Quraisy. Ini ngawur Pak Quraisy. Jadi kalau seorang tokoh itu Pak jangan ngawur ngomong itu. Ditambah oleh mereka yang salah kaprah lagi makin jadi. Ini Pak Quraisy lagi masalah Pak Quraisy. Orang dia berdoa bisa ngomong kepada Allah. Selamat pada saat aku dilahirkan, pada saat aku hidup dan pada saat aku dibangkitkan dan kembali. Ini permohonan dan memang betul Nabi Isa sudah diselamatkan oleh Allah. Ini permohonan dikabulkan oleh Allah. Bahwa Nabi Isa itu bukan lagi karena domba, dan Nabi Isa itu bukan anak betina. Maka dibuka oleh Quran tentang kelahiran Isa Al-Masih itu bukan di kandang domba. Dihinakan sekali kok Nabi Isa lahir kandang domba. Memang dia domba. Jadi Quran mau menyelamatkan Tuhan Isa. Dan pada saat hidup, dan Nabi Isa itu tidak mati dibunuh dan tidak mati disalibkan. Ini sudah dikabulkan oleh Allah. Baru yang terakhir karena memang belum terjadi. Nah, di mana nanti akan dibangkitkan hidup kembali. Nah, turun kembali Isa Al-Masih sebagai tanda akhir zaman. Akan datangnya akhir zaman itu, datangnya kiamat. Bahwa Nabi Isa itu akan menjadi hakim yang adil, membunuh babi dan mematahkan salib. Nah, jadi akan menghakimi mereka yang menganggap bahwa Isa Al-Masih mereka menganggap ikutnya. Di situ kok ada membunuh babi di hadis itu. Apakah nanti Nabi Isa turun ke zaman itu babi-babi yang ada di dunia ini dibunuh oleh Nabi Isa? Kapan selesainya? Maksudnya apa ini hadis ini? Nabi Isa itu tidak pernah menghalalkan babi Pak. Sekarang kok ada pengikut Nabi Isa mengaku pengikut Nabi Isa babi dimakan terus. Padahal tidak mereka sendiri diimaman 11:7. Demikian juga pelihara bagimu dan jangan kau sentuh bagian najis. Jadi disentuh bagian najis dimakan roh. Nah dalam Islam babi itu masuk najisnya najis kumpulan loh. Artinya dicucinya harus pakai apa? Nah, disangkut dengan kena. Oh ternyata itu Alkitab terbitan yang tua waktu 60-an ke sana memang babi haram. Kalau yang sekarang itu babi hutan haram. Jadi kalau babi kota halal. Dan kalau kita di sana babi hutan Pak, tambahan hutan. Maka saya ketika diskusi dengan pendeta Jeffrey, karena pendeta Jeffrey, kok Alkitab 60 yang haram babi, kok tahun 98 babi hutan. Pak Budi dia nggak ngerti. Babi dengan babi hutan nggak sama-sama jenis babi. Iya, cuma kalau babi hutan dengan babi sama, apakah orang juga sama dengan orang hutan? Apa saudara mau juga dibilang hutan? Orang hutan tidak mau. Orang dengan orang hutan lain. Kalau ditambah lagi orang hutan yang matanya pincang, lain lagi. Lebih khusus itu lagi. Nah, yang benar itu ya babi. Enggak dong. Kalau babi kota halal babi hutan. Pokoknya anak-anak babi Pak. Jadi keterangan Isa Al-Masih itu merumuskan bahwa babi ini tidak pernah dihalalkan. Dan juga mengatakan salib apa salib-salib yang ada di muka bumi oleh Nabi Isa nanti dipatah-patahin termasuk di gereja-gereja. Kapan selesainya? Artinya keyakinan mereka yang meyakini Isa Al-Masih mati di tiang salib itu yang akan dipatahkan. Hujah mereka tidak benar. Dengan turun Isa Al-Masih kembali itu menunjukkan Isa Al-Masih itu tidak mati di salib dan tidak mati dibunuh. Kalau dia sudah mati, sudah dibunuh dari salib, ngapain datang lagi? Sebetulnya ini menjelaskan kepada mereka bahwa saya tidak mati dibunuh dan tidak disalib. Begitu bahasa kitanya. Jadi Quran itu sangat jelas, jelas menjelaskan terhadap mereka yang menyelewengkan Isa Al-Masih. Oleh karena itu saya mengimbau, karena sekarang sudah banyak spanduk-spanduk tuh. Kalau saya naik tol tentang orang pikir tol itu besar, Natalnya di
Pendeta Yesaya Pariaji, Pendeta Eki Damianti. Luar biasa sebetulnya, kasihan kita. Kasihan. Maka perlu kita ingatkan kasihan. Kenapa kasihan? Karena di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, apa kata Yesus? Di akhir zaman banyak orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan. Padahal aku bernubuat dan memberitakan firman Tuhan. Maka aku akan berterus terang kepada mereka bahwa kau membuat kejahatan. Jadi nanti orang yang memperbuat Yesus itu akan diusir oleh Yesus. Kau membuat kejahatan. Artinya bisa tidak pernah menyatakan demikian. Saya kira demikian tidak terjadi. Namanya juga kuliah syukur atau kultum, kuliah terserah. Jadi kalau ada pertanyaan boleh, kalau tidak ada saya mau izin ya, karena ada kegiatan rapat. Nah ini Pak, saya sudah jelaskan berkaitan dengan siapa Isa Al-Masih dari sejak lahir sampai dia berkaitan dengan hari kiamat. Nah ini kita bahas juga dalam buku ini. Tidak hukum mengawal akidah umat dan meluruskan daripada penyimpangan-penyimpangan. Jadi mungkin kalau Bapak perlu untuk memperkuat akidah, menambah wawasan berkaitan dengan banyak juga aliran-aliran yang menyimpang, juga berkaitan dengan pemurtadan dengan kedok, strategi memancing ikan, ya. Karena kalau memancing ikan di kolam orang namanya maling ikan, itu ya sering dilakukan gesekan. Dan ketika umat Islam protes, umat Islam dibilang tidak toleran. Saya sampaikan dalam seminar yang diadakan oleh Kementerian Agama yang dihadiri oleh Majelis Agama. Jadi sebetulnya jangan sampai umat Islam ini terjebak dengan apa? Karena ada sikap-sikap yang tidak adil. Ya. Contoh Pak, ini terakhir saya sampaikan. Kita sudah tahu berita kasus Tolikara yang memparah itu disebabkan karena ada komunitas gereja Injil. Gereja Injil ini terlahir di Amerika. Jadi misi-misi yang sekarang agresif, yang melakukan perlawanan-perlawanan, melanggar aturan-aturan yang ada di negara kita itu adalah Kristen yang terlahir dari Amerika dan didukung Amerika. Eropa sudah bangkrut karena Amerika yang gereja-gereja Injili termasuk GIDI yang didukung oleh Amerika, bahkan didukung oleh Israel. Apa yang dia lakukan terhadap saudara-saudara kita di Tolikara itu? Pertama, mereka melarang umat Islam untuk sholat Idul Fitri. Resmi gereja bikin surat melarang. Begitu juga tidak cukup hanya melarang, masjidnya dibakar, kiosnya dibakar, lalu rumah-rumah orang Islam suruh diganti, dicat simbol-simbol Israel. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar pengusung-pengusung HAM, termasuk sebagian besar di Komnas HAM, ada di Komnas HAM itu yang masih lulusan, hanya lulus dan mana jujur, adil, yang salah dihukum mestinya. Ternyata juga tidak ada kalimat kepada GIDI itu, oh ini kelompok intoleran, ini kelompok radikal, ini kelompok teroris. Ada. Malah digunakan ke istana. Sampai hari ini tidak ada yang penjara, bebas semua. Jadi mereka masih kurang asem bakal begitu tindakannya. Sementara kasus Aceh Singkil itu kasusnya karena dari pelanggaran terhadap peraturan pendidikan ibadah. Pemerintah bikin peraturan, namanya kalau sekarang peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 itu tentang penerimaan ibadah. Mereka itu melanggar. Misalnya ruko atau andong-andong rumah-rumah kecil. Kalau ruko singkatan dari rumah toko. Lalu ini dikatakan gereja, tidak benar, bukan gereja, ruko.
Setelah ACC dari wali kota, berlaku hanya 2 tahun. Sekarang banyak ruko-ruko, rumah tempat tinggal, bukan cuma 2 tahun, bahkan tidak pernah dia urus. Nah, ketika terjadi itu, langsunglah kalimat ini kelompok radikal, kelompok intoleran, bahkan nanti dalam negeri ini peraturan yang perlu dicabut. Ini tidak mengerti orang. Pemerintah bikin aturan itu supaya terjaga tidak terjadinya konflik. Loh, kalau dicabut kayak apa? Nah, itu banyak terjadi sekarang itu Pak. Ditunggulah orang Islam yang tidak toleran. Jadi ada sikap yang tidak adil. Tentang politik penyerangan agama, tidak boleh orang beragama. Orang Islam tidak lakukan kepada mereka. Begitu mereka lakukan kepada umat Islam, termasuk di Bekasi. Apakah Bekasi berbagi-bagi atau segala macamnya? Begitu protes orang Islam, dibilang orang Islam tidak toleran. Orang Islam itu hanya melakukan reaksi dari aksi-aksi yang mereka lakukan. Coba kalau mereka tidak membuat aksi, apakah tiba-tiba orang Islam protes apa yang mau diprotes? Dibilang tidak toleran lagi kita. Maka dengan sikap demikian akan muncul orang-orang yang akhirnya melakukan perlawanan karena merasa diperlakukan tidak adil. Dan saya tidak mengerti, saya orang awam. Kan selama ini sudah diidentikan kalau yang namanya teroris orang Islam, yang bikin bom orang Islam. Kita lihat di dunia ini yang membuat senjata pemusnah massal itu negara-negara mana? Yang ngebom di Jepang itu apa namanya? Hiroshima dan Nagasaki sih. Kenapa negara-negara termasuk Amerika yang membuat senjata pemusnahan massal untuk apa? Untuk jualan senjata. Lah kalau nggak ada perang, laku nggak senjata? Nggak laku. Maka harus diciptakan supaya bisa jual ini. Tapi ternyata kok ada Leopard, orang Cina, agamanya Katolik, dia merakit bom, 5 bom diledakkan di salah satu mall. 2 meledak, 2 gagal, 1 ada di rumahnya. Ini tidak masuk kategori teroris. Maka dikatakan dia buat bom ini karena terinspirasi ISIS. ISIS lagi lah yang jadi tumbangnya itu. Kapan ISIS ngajarin aku bikin bom sama dia? Seandainya pengurus masjid kita di sini ada rakitan bom di rumahnya, tidak ditanya lagi Pak. Ini teroris. Demikian Pak. Sekian, terima kasih. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika